Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Fang Yuan. Kereta bergerak dan kuda meringkik. Kelompok besar yang terdiri dari hampir 1 juta maju menuju wilayah Istana Kekaisaran Tengah di dataran utara. Badai salju di luar bertiup hebat, menyebabkan kuda perut besar menundukkan kepalanya tanpa daya. Salju putih di tanah setinggi lutut, saat semua orang bergerak dengan langkah yang sangat sulit. Satu persatu, siput pertanian biru Gu bergerak maju. Perut mereka dipenuhi dengan segala macam sumber daya, mengubah ukuran aslinya dari 3 gajah menjadi bukit seperti gundukan. Kereta demi gerbong mengikuti di belakang siput pertanian biru Gu. Untuk melindungi manusia ini dari badai salju yang mendekat, mereka tertutup embun beku. Untuk mencegah siput Gu membeku sampai mati, 3 Master Gu akan bertanggung jawab atas 1 siput Gu, menghilangkan embun beku pada mereka sambil menggunakan cacing Gu jalur api untuk memberi mereka kehangatan, menjaga suhu mereka. Tentara maju menuju Istana Kekaisaran. Saat badai salju menjadi lebih besar, kecepatan tentara menjadi lebih lambat. Sejumlah besar budak fana jatuh selama perjalanan, dan tidak pernah bangun lagi. Hei Loulan bisa memerintahkan Gu Masters untuk menyelamatkan mereka, tetapi dia tidak melakukannya. Meskipun tanah yang diberkati Istana Kekaisaran sangat besar dan dapat menampung 5 juta orang, menurut Hei Loulan, sumber daya di dalam tanah yang diberkati adalah miliknya, mengapa dia membagikannya kepada budak rendah ini? Setiap orang tambahan berarti dia harus kehilangan sedikit manfaat lagi. Menggunakan badai salju untuk mengorbankan sejumlah besar manusia yang tidak berguna, ini adalah aturan tersembunyi di antara semua penguasa Istana Kekaisaran di masa lalu. Nyawa manusia itu murah. Mereka seperti rumput, begitu badai salju berakhir, mereka akan tumbuh dengan cepat lagi, bertambah jumlahnya dan menggunakan sumber daya langka dataran utara seperti lintah, menunggu badai salju 10 tahun ke depan. Saat badai salju menjadi lebih kuat, orang-orang bergerak melawan kekuatan angin. Fang Yuan berada di dalam rumah kadal besar Gu, dia bisa mendengar angin di luar jendela. Di dalam rumah kadal besar Gu, itu hangat seperti musim semi. Menggunakannya untuk bergerak di lingkungan seperti itu memiliki sekitar 5 hingga 6 kali pengeluaran esensi purba seperti sebelumnya. Tetapi bagi Fang Yuan, hanya aperture 90% tahap puncak peringkat 5 yang dapat dengan mudah menopang pengeluaran ini tanpa masalah. Selain itu, aperture keduanya juga telah naik ke peringkat 5 tahap atas baru-baru ini. Fang Yuan datang di depan jendela, melihat keluar jendela kaca yang tertutup rapat, ke arah kiri. Anggota suku Ma ada di sana. Setelah Ma Yingjie berperan sebagai pemimpin suku, Ma Hongyun muncul, bahkan Zhao Lianyun ada di sampingnya. Fang Yuan telah mengkonfirmasi ini secara diam-diam, dan bahkan menginstruksikan suku Ge untuk memberikan perhatian khusus pada Ma Hongyun dan Zhao Lianyun. Dalam ingatannya, Ma Hongyun memperoleh warisan yang mulia abadi matahari raksasa di 88 gedung yang sejati. Dalam rencana Fang Yuan berikut, dia adalah bidak pion yang sangat berguna. Adapun Zhao Lianyun, dia masih anak-anak, dia tidak menimbulkan ancaman. Pada saat yang sama, dia sangat dekat dengan Ma Hongyun. Fang Yuan ingin mengamati mereka lebih jauh. Di kehidupan saya sebelumnya, Ma Hongyun muncul. Sekarang, terlepas dari pengaruh saya, Ma Hongyun masih muncul. Lalu di masa depan, apakah dia dan Zhao Lianyun masih akan mencapai tingkat pencapaian seperti di kehidupan sebelumnya? Setelah kelahiran kembali, Fang Yuan sangat tertarik pada topik perubahan sejarah, keinginan untuk tahu tumbuh jauh di dalam hatinya. Arus sejarah memiliki inersia, serta perubahan. Dengan pengalaman pribadinya, efek kupu-kupu yang diteorikan di bumi sedikit salah. 500 tahun dalam kehidupan masa lalunya, Ma Hongyun diberi nama keluarga dan diizinkan untuk berkultivasi sebagai Gu Master. Itu karena dia memperoleh peninggalan Gu dan memberikannya kepada Ma Yingjie. Saat ini, karena tekanan Hei Loulan, yang menyebabkan Ma Yingjie tidak punya pilihan selain membuat keputusan ini. Keputusan ini, melahirkan Ma Hongyun yang baru. Prosesnya berbeda, tetapi hasilnya sama. Peristiwa yang terjadi di hadapannya membuat Fang Yuan merenung, saat dia tak terkendali memikirkan satu kata, takdir.
Takdir, ini adalah kata yang jauh lebih misterius dan halus daripada ruang atau waktu. Legenda mengatakan bahwa ada jalur keberuntungan di antara jalur Gu Master, tetapi sampai hari ini, tidak ada yang bisa memastikannya. Namun, ada banyak karakter penting yang terkait dengan takdir. Dalam kurang dari lebih besar dari, itu dengan jelas menunjukkan keberadaan takdir Gu. Yang mulia abadi generasi kedua dari pengadilan surgawi, pencipta jalan kebijaksanaan, mengendalikan Gu ini, sehingga dapat merencanakan melawan tiga yang mulia iblis di masa depan. Di tanah yang diberkati tiga raja, Fang Yuan diberitahu oleh roh tanah, yang mulia iblis teratai merah adalah pahlawan hebat, melanggar batasan takdir, memungkinkan semua kehidupan di dunia ini untuk mendapatkan kembali kendali atas nasib mereka sendiri. Faktanya, Fang Yuan samar-samar mendengar rumor seperti itu, yang mulia abadi matahari raksasa mengendalikan cacing Gu jalur keberuntungan, sehingga dia memiliki keberuntungan dan kemudahan yang sangat baik dalam perjalanan kultivasinya, menghindari bencana dan mendapatkan berkah besar. Di dunia ini, apakah benar-benar ada benang takdir yang menghubungkan semua makhluk hidup bersama-sama? Fang Yuan berpikir keras. Dalam 500 tahun kehidupan sebelumnya, meskipun dia menjadi Gu Immortal, dia hanya berhasil mengungkap sebagian kecil dari misteri dan rahasia dunia ini. Baik itu kehidupan sebelumnya, atau kehidupan ini, semakin dia maju, semakin kuat dia, semakin dia merasakan ketidaktahuan dan ketidakberartiannya sendiri. Semakin tidak penting dan bodoh yang dia rasakan, semakin dia tertarik untuk bergerak maju, dia ingin maju lebih jauh. Dibandingkan dengan dunia ini, aku hanyalah semut. Darah Fang Yuan dipenuhi dengan kebanggaan dan kerendahan hati, keras kepala dan pengertian. Mengumpulkan semua pikirannya yang tersebar, Fang Yuan memusatkan perhatiannya pada masalah di depan. Tanah yang diberkati istana kekaisaran menolak Gu Immortals, saya sudah peringkat 5 tahap puncak, ini kemungkinan pertama dan terakhir kalinya saya memasuki istana kekaisaran, untuk secara fisik bersentuhan dengan 88 gedung yang sejati. Tapi kali ini, Hei Loulan sengaja pergi ke lembah kolam yang hangat untuk memaksa suku Ma menyerah, ini adalah langkah yang aneh. Tatapan Fang Yuan menjadi serius. Suku Ma sudah kalah telak, dan mereka memiliki garis keturunan Huang Jin, mengapa Hei Loulan melakukan ini? Ini bisa dimengerti di kehidupan sebelumnya. Saat itu, suku Ma tidak sepenuhnya tidak berdaya, mereka memiliki pertahanan yang kuat dan merupakan cangkang kura-kura yang sulit dijatuhkan. Hei Loulan tidak punya pilihan selain memaksa mereka untuk menyerah. Sekarang suku Ma menurun. Hei Loulan masih menggerakkan pasukannya dan dengan susah payah memaksa suku Ma untuk menyerah, dia menghabiskan begitu banyak upaya untuk menekan suku Ma, apakah dia memiliki permusuhan yang mendalam dengan suku Ma secara pribadi? Fang Yuan menggelengkan kepalanya. Tidak ada bukti yang dapat mendukung pemikiran ini. Tidak apa-apa, mungkin Hei Loulan hanya terdorong dan ingin meningkatkan jasanya. Ini hanya detail kecil, kekuatanku sendiri selalu menjadi hal yang paling penting. Berpikir begitu, pikirannya memasuki bukaannya. Luka-luka dari menggunakan gerakan pembunuh 4 lengan Raja Bumi telah pulih. Adapun jurus pembunuh, dia memiliki beberapa penyesuaian. Dia mengubah Tuan Bumi Gu menjadi penguasa angin Gu. Adapun cacing Gu tambahan lainnya, mereka disesuaikan. Dengan cara ini, dia tidak perlu menginjak tanah, dan akan bertarung paling baik di angin. Semakin kuat angin, semakin banyak kekuatan pertempuran yang bisa dia tampilkan, dan semakin kecil kekurangan yang akan dia hadapi setelah menggunakan gerakan pembunuh. Tapi Fang Yuan tidak puas. Ini hanya kompromi sementara, kelemahan dari gerakan pembunuh ini belum berkurang. Jika dia bertarung di lingkungan tanpa angin, konsekuensi dari menggunakan gerakan pembunuh tidak akan lebih baik dari sebelumnya. Bagi Gu Masters, ada terlalu banyak metode untuk membatasi angin. Begitu kelemahannya terungkap di depan umum, gerakan pembunuhnya tidak akan lagi memiliki ancaman bagi musuh-musuhnya, mereka tidak akan takut terhadapnya. Sebenarnya, tidak peduli seberapa bagus modifikasi saya tidak akan puas. Tujuan saya yang sebenarnya adalah untuk menghilangkan kelemahan kultivasi ganda perbudakan kekuatan saya. Raja Bumi 4 lengan juru pembunuh hanyalah titik awal. Tetapi hasil ini tidak dapat lepas dari batas jalur transformasi. Apa yang diinginkan Fang Yuan adalah memodifikasi tubuhnya sepenuhnya dan sepenuhnya, dia tidak ingin mencapai transformasi sementara seperti itu.
Namun demikian, mencapai titik ini telah menghabiskan akumulasi pengetahuan Fang Yuan selama 500 tahun. Bagaimanapun, Fang Yuan adalah jalur darah Gu Immortal saat itu, pencapaiannya dalam kekuatan dan jalur perbudakan hanyalah anak perusahaan, dia hanya menyentuh puncak gunung es. Jika memungkinkan, Fang Yuan ingin segera menjadi jalur darah Gu Immortal. Tapi sekarang berbeda setelah kelahiran kembali. Gu vitalnya bukanlah Gu jalur darah. Kondisi penting untuk menjadi Gu Immortal adalah Gu yang vital. Awalnya, setelah Fang Yuan mendapatkan aperture kedua Gu, dia akan memiliki kesempatan kedua. Tapi jalur darah penting Gu yang penting itu masih terkubur di warisan, itu belum muncul. Fang Yuan tidak bisa menunggu dengan situasinya memaksanya, dia hanya bisa memilih untuk memperkuat dirinya sekarang, untuk menghadapi tantangan di depan, dan semua musuh yang mengintai di sekitarnya. Tetap hidup, itu adalah hal yang paling penting. Fang Yuan juga menyadari bahwa fondasinya dalam kekuatan dan jalur perbudakan kurang. Keterlibatannya dalam berbagai jalur di kehidupan sebelumnya memungkinkannya untuk dengan mudah mengendalikan cacing Gu dari banyak jalur, sambil terampil dalam kombinasi cacing Gu yang berbeda. Di antara mereka, pencapaiannya dalam jalan perbudakan adalah yang tertinggi. Tetapi untuk menyelesaikan masalah kultivasi ganda perbudakan kekuatan, pertanyaan kuno, dia perlu bergerak maju dari sejarah dan menjalani eksperimen kreatif dan berani, fondasinya kurang dalam aspek ini. Meskipun Fang Yuan memiliki petunjuk ke lembah Luopo sekarang, mungkin setelah dia mendapatkan lembah Luopo, dia akan dapat beralih ke jalan jiwa yang mulia. Tapi Fang Yuan tidak pernah suka menaruh harapannya pada kemungkinan tertentu di masa depan. Bahkan jika dia berubah ke jalur jiwa di masa depan, kerja kerasnya dalam perbudakan dan kekuatan akan menjadi sumber daya yang berharga dan akan sangat menguntungkan kultivasinya di masa depan. Mengetahui ketidakmampuannya sendiri, Fang Yuan telah membaca dengan intens beberapa hari ini. Dia menggunakan kumpulan besar pahala pertempurannya untuk ditukar dengan roh kuda naga, jiwa kombinasi tiga hati, segala macam gerakan pembunuh, serta lusinan warisan jalur kekuatan kecil. Dia juga mendapatkan catatan jurnal dari 4 master perbudakan, di antaranya, epidemi tikus, ledakan guntur, Leopard Rush, dan Horse Barage. Keempat gerakan pembunuh ini sangat berharga. Fondasi Fang Yuan selalu tebal, akhir-akhir ini dia telah membaca dengan susah payah, pemahaman dan pengetahuannya dalam kekuatan dan jalur perbudakan melonjak pesat beberapa kali lipat dibandingkan sebelumnya. Berbeda dari kehidupan sebelumnya di mana dia mempelajari jalan-jalan ini sebagai jalan samping, dia secara pribadi mengalami jalan-jalan ini kali ini, dan bersama dengan teorinya, dia mendapatkan inspirasi yang tak terhitung jumlahnya. Tetapi inspirasi ini tidak dapat menyelesaikan masalahnya sekarang. Sebenarnya, melihat informasi tentang transformasi tubuh, catatan pertama ada di kurang dari lebih besar dari. Ketika Renzu jatuh ke dalam situasi kematian tertentu, untuk menyelamatkan ayahnya sendiri. Bulan kuno yang terpencil datang ke Gunung Chengbai dan membunuh manusia batu itu. Fang Yuan memiliki ledakan inspirasi saat dia membalik kurang dari lebih besar dari di sampingnya. Ini adalah klasik pertama dari dunia Gu Master, misteri yang tak terhitung jumlahnya tersembunyi di dalamnya. Bahkan eksistensi seperti Gu Immortal menyimpan salinannya setiap saat, sesekali membalik dan belajar darinya. Fang Yuan membalik kurang dari The Legends of Renzu, dan ini direkam di dalam. Ketika Renzu berada dalam situasi kematian tertentu, setelah dia jatuh ke lembah Luopo dan tidak punya cara untuk keluar. Bulan kuno yang terpencil, untuk menyelamatkan ayahnya, mendaki Gunung Chengbai dan mencoba mencapai puncak, untuk mendapatkan satu-satunya kesuksesan Gu. Selama dia membuat harapan untuk sukses Gu, Desolate Ancient Moon akan dapat menyelamatkan Renzu. Tetapi ketika Desolate Ancient Moon sampai di kaki gunung, dia dihalangi oleh manusia batu. Ternyata ketika putri kedua Renzu tiba di Gunung Chengbai, dia merusak impian indah cinta Gu. Karena marah, cinta Gu membangunkan manusia batu untuk menghalangi bulan kuno yang terpencil. Setelah Desolate Ancient Moon membunuh manusia batu, dan sampai ke pinggang gunung. Love Gu belum pergi, itu muncul di hadapan bulan kuno yang terpencil dan berkata, "Ya manusia, kamu menyela mimpiku yang manis, namun kamu masih ingin mengambil kesuksesan Gu. Sekarang saya akan menggulingkan seluruh Gunung Chengbai. Anda dapat bersenang-senang menemukan satu-satunya kesuksesan Gu dari miliaran batu.
Hahaha. Mengatakan demikian, Cinta Gu jatuh ke arah Gunung Chengbai. Gunung Chengbai bukanlah gunung biasa, itu adalah gundukan yang seluruhnya terdiri dari bebatuan yang ditumpuk. Setelah Cinta Gu menabraknya, seluruh gunung runtuh. Love Gu pergi dengan puas, meninggalkan bulan kuno desolate yang melihat tumpukan batu besar ini dengan linglung. Bagaimana dia akan menemukan satu-satunya kesuksesan Gu di antara tumpukan batu yang kacau ini? Desolate Ancient Moon bermasalah, tanpa pilihan, dia harus kembali ke kognisi Gu untuk mencari nasihat. Setelah kognisi Gu mendengar deskripsi bulan kuno desolate, ia menghela nafas. Cinta Gu selalu menuntut dan tidak masuk akal, bahkan jika itu aku, atau kebijaksanaan anak saya Gu, kami tidak ingin menghadapinya. Saat ini, Gunung Chengbai telah runtuh, kamu hanya bisa melihat bebatuan ini satu persatu, untuk menemukan kesuksesan nyata Gu dari antara mereka. Tidak ada cara lain. Kognisi Gu berkata lagi, tapi kamu harus berhati-hati, ada 2 Gu di Gunung Chengbai. Salah satunya adalah kesuksesan Gu, di puncak gunung. Yang lainnya adalah kegagalan Gu, di dasar gunung. Kegagalan adalah ibu dari kesuksesan, tetapi juga memiliki banyak anak lainnya. Batu-batu itu adalah kesuksesan saudara kandung Gu. Ketika Anda memetik batu-batu itu, banyak situasi buruk yang tak terpikirkan akan terjadi. Saya akan memberi tahu Anda sebuah rahasia di sini, selama Anda terus menegaskan kepercayaan, saya, di hati Anda, situasi bencana ini secara bertahap akan hilang. Bulan kuno yang terpencil mendengar ini dan hatinya tenggelam, dia bertanya lagi, lalu bagaimana saya membedakan bebatuan di tangan saya? Seperti apa kesuksesan Gu dan kegagalan Gu? Kognisi Gu menghela nafas, mereka terlihat hampir sama, tetapi mudah untuk membedakannya. Pegang saja mereka di tangan Anda. Anda akan belajar tentang identitas mereka. Dalam pencarianmu untuk sukses Gu, kegagalan Gu itu akan menjadi ancaman terbesarmu. Kamu tidak bisa menahan kegagalan Gu, jika tidak, kamu akan benar-benar hilang dan hidupmu akan dalam bahaya. Bulan kuno yang terpencil mendengar ini dan mengangguk, mengungkapkan rasa terima kasihnya. Kognisi menginstruksikannya lagi sebelum pergi, jangan katakan bahwa aku mengajarimu itu. Jika Cinta Gu datang untuk menemukanku, aku akan mendapat masalah. Dalam menghadapi cinta yang fanatik dan mainan, kebijaksanaan dan kognisi hanya bisa melarikan diri. Jangan khawatir, aku tidak akan mengeksposmu. Bulan kuno yang terpencil setuju, kembali ke Gunung Chengbai. Melihat tumpukan batu yang sangat besar, hatinya muram. Kesuksesan tidak mudah diperoleh, untuk mendapatkan kesuksesan, dia harus membungkuk dan mencari sambil mengambil risiko besar. Bulan kuno yang terpencil menarik napas dalam-dalam, mengambil batu pertama. Batu ini biasa, tetapi ketika Desolate Ancient Moon memegangnya di tangannya, batu itu sedikit bergetar. Luka ringan muncul di tangan Desolate Ancient Moon. Ini bukan kesuksesan Gu, tetapi salah satu saudara kandung sukses, salah satu anak kegagalan Gu. Hati Desolate Ancient Moon terkejut, dia menyentuh luka di tangannya saat dia mengingat apa yang dikatakan Gu Kognisi, ketika kamu memetik batu-batu itu, banyak situasi buruk yang tak terpikirkan akan terjadi. Anda harus menegaskan kepercayaan, saya, di dalam hati Anda. Jadi ini adalah situasi yang mengerikan. Bulan kuno yang terpencil dipahami. Dia meneriakkan dalam hatinya, aku. Saat dia bernyanyi, luka di tangannya secara ajaib sembuh. Hanya bekas luka ringan yang tersisa. Dia melemparkan batu pertama, dan mengambil batu kedua. Ketika dia memegang batu ini di tangannya, jantung Desolate Ancient Moon melonjak, saat perasaan takut yang kuat menyerangnya. Bulan kuno yang terpencil menggigil ketakutan, dia hampir melarikan diri untuk melarikan diri, menjauh dari tempat ini. Tapi dia bertahan, dan meneriakkan, aku. Setelah sekian lama, dia perlahan pulih karena ketakutan di hatinya hilang setengahnya, akhirnya mengambil batu ketiga. Batu ini membuatnya sedih. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berpikir, saya ingin menemukan satu-satunya kesuksesan Gu di antara miliaran batu ini, seberapa sulit itu, berapa lama waktu yang saya butuhkan. Dia hampir tidak bisa bergerak lagi, dia merasa masa depan diselimuti kegelapan, terlalu sulit untuk menemukan kesuksesan Gu. Dia hampir ingin menyerah, tetapi dia memikirkan ayahnya yang terjebak dalam pintu hidup dan mati. Jika saya menyerah, siapa yang akan menyelamatkan ayah?
Bulan kuno yang terpencil bergidik, oh tidak, saya lupa meneriakkan, saya. Bulan kuno yang terpencil bernyanyi lagi, menyingkirkan keputusasaan di hatinya, membungkuk untuk mengambil batu lain. Begitu dia memegang batu keempat di tangannya. Desolate Ancient Moon terkejut mengetahui bahwa hidungnya telah berubah, itu berubah menjadi hidung babi. Dia meneriakkan, aku, sekali lagi, membiarkan hidungnya pulih. Menghabiskan banyak waktu, dia mengerahkan semua upayanya untuk menyingkirkan hidung babi. Tapi hidungnya masih sedikit cacat dibandingkan sebelumnya. Seperti ini, Desolate Ancient Moon terus mengambil batu, berharap menemukan kesuksesan itu Gu. Tapi hari-hari berlalu, dan yang dia temukan hanyalah kegagalan anak-anak Gu. Di antara batu-batu ini, beberapa membuatnya terluka, beberapa membuatnya sedih, putus asa, atau takut, sementara beberapa membuatnya menumbuhkan kepala babi, ekor tikus, del. Meskipun Desolate Ancient Moon meneriakkan, aku, terus-menerus, beberapa bekas luka masih tersisa padanya. Saat mereka menumpuk, bekas luka ini mengubahnya menjadi monster. Dia menumbuhkan 6 kepala, 3 lengan, 5 ekor, dan tampak seperti centaur. Dia memiliki 16 kaki, dan beberapa kakinya memiliki bulu lembut, beberapa memiliki sisik seperti ular, beberapa memiliki cakar yang tajam, beberapa memiliki kuku yang keras. Dalam mencari kesuksesan, orang sering berubah dan menjadi benar-benar berbeda. Tapi Desolate Ancient Moon juga menjadi jauh lebih kuat karena ini. Setelah melalui begitu banyak, dia menjadi beberapa ratus kali lebih kuat dari sebelumnya. Batu-batu ini tidak bisa lagi mengganggunya. Kesuksesan, oh sukses, di mana di dunia ini? Ketujuh mulutnya terbuka bersama. Beberapa berteriak, beberapa berbisik sementara yang lain menggeram. Semakin dia gagal, semakin dia menginginkan kesuksesan di dalam hatinya. Setelah usahanya yang hebat, jumlah batu yang belum dipetik menjadi semakin sedikit. Akhirnya, ketika hanya ada 2 batu yang tersisa, Desolate Ancient Moon terjebak di antara 2 pilihan sulit. Tidak dapat disangkal, di antara 2 batu ini, satu adalah kesuksesan Gu, sementara yang lainnya adalah kegagalan Gu. Jika dia memperoleh kesuksesan Gu, itu akan menjadi yang terbaik. Tetapi jika dia memilih kegagalan Gu, maka bulan kuno Desolate akan benar-benar hilang, dia akan berada dalam bahaya mati. Bahkan jika Desolate Ancient Moon menjadi monster, menjadi jauh lebih kuat. 1 langkah ke surga, 1 langkah ke neraka, apa yang harus dia pilih? Bulan kuno yang terpencil tidak bisa menahan diri untuk tidak menjadi ragu-ragu. Jika saya tidak berani mengambil langkah selanjutnya karena takut gagal, maka saya tidak akan pernah berhasil. Saya sudah sangat kuat, kesuksesan selangkah lagi dari saya, bahkan jika saya mengambil kegagalan Gu, selama saya meneriakkan, saya harus bisa menahannya kan. Akhirnya, dia mengumpulkan keberaniannya dan mengulurkan telapak tangannya, mengambil salah satu batu. Sayangnya, dia memilih kegagalan Gu. Perasaan kehilangan dan keraguan diri yang tak terduga menyerangnya. Aku. Desolate Ancient Moon terus meneriakkan aku, tetapi suaranya menjadi lebih lembut, karena ketujuh mulutnya akhirnya berhenti bergerak, ekspresinya berubah menjadi linglung. Dia telah jatuh ke dalam kebingungan yang tak ada habisnya, dia benar-benar kehilangan dirinya sendiri. Tragedi terbesar bagi manusia, adalah kehilangan rasa diri Anda. Menghela nafas. Setelah membaca ini, Fang Yuan menghela nafas saat dia menutup buku itu. Seketika, pikirannya melayang saat dia menunjukkan ekspresi yang sangat rumit. Masih turun salju di luar jendela, kepingan salju mengambang di udara. Saat bencana 10 tahun semakin dekat, badai salju tidak menunjukkan tanda-tanda melemah, melainkan tumbuh. Dataran utara, akhir Desember. Ketika Hei Loulan memimpin pasukan dan tiba di menit-menit terakhir, di pintu masuk tanah yang diberkati Istana Kekaisaran, aliansi memiliki sekitar setengah anggotanya yang tersisa. Sejumlah besar manusia mati dalam perjalanan ke sana. Faktanya, banyak Master Gu mati. Karena serangan kelompok binatang, item untuk membuka tanah yang diberkati Istana Kekaisaran ada di Hei Loulan. Ketika dia berdiri, cahaya keemasan ringan bersinar di udara. Segera setelah itu, cahaya keemasan semakin intensif, membentuk cincin cahaya. Cincin cahaya mengembang, berubah menjadi gerbang kota yang besar. Di gerbang, ada pola bunga keperakan yang indah. Banyak kancing tembaga seukuran kepalan tangan terpampang di gerbang.
Boom! Ada seperti tangan tak terlihat di belakang pintu, menarik pintu yang berat itu terbuka. Segera, bau kental cendana menyebar. Salju di udara berhenti bergerak. Di bawah pengaruh kekuatan misterius, salju di udara berkumpul seperti lebah. Dalam sekejap, tangga es yang kokoh dan megah dibuat. Di bagian atas tangga, itu terhubung ke gerbang istana kekaisaran yang mengambang. Itu memanjang sampai ke tanah. Tanah yang diberkati istana kekaisaran. Hei Loulan tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Dia mengambil 3 langkah sebagai 1 langkah saat dia menaiki tangga es, menjadi orang pertama yang memasuki istana kekaisaran. 88 gedung yang sejati. Fang Yuan adalah orang kedua, tatapannya menjadi serius saat dia mengambil langkah tenang. Setelah itu, Bai Yun Seng, Hao Jiliu, dan ahli tingkat tinggi lainnya masuk. Sekitar 1 jam kemudian, seluruh pasukan suku Hei telah memasuki tanah yang diberkati istana kekaisaran. Tangga es pecah, saat gerbang kota merah menutup dengan sendirinya. Cincin cahaya menyusut menjadi 1 titik, dan menghilang. Mereka semua telah masuk. Gu Immortals yang diamati secara rahasia menarik kembali tatapan mereka yang tak berdaya dan nostalgia. Ketika Fang Yuan membuka matanya, pemandangan di depannya telah benar-benar berubah. Lang berwarna emas muda, tanahnya seperti musim semi, dengan teras pertanian hijau, ada sungai yang mengalir, dan gundukan dataran rendah, orang bisa melihat jauh dan luas di dataran tak terbatas ini. Ini adalah dunia yang tenang dan damai, membentuk kontras besar dengan badai salju di luar. Ini adalah utopia terbesar di dataran utara, tanah yang diberkati istana kekaisaran, dibuka setiap 10 tahun, sebagai hadiah untuk penguasa dataran utara. Fang Yuan melihat sekeliling dan menemukan bahwa dia sendirian. Meskipun semua orang masuk dari gerbang yang sama, setelah mereka melangkah melewati gerbang, mereka dipisahkan dan secara acak diangkut ke area manapun di tanah yang diberkati. Ini seperti biasa. Fang Yuan tidak terkejut. Menurut kesepakatan sebelumnya, selanjutnya dia harus melakukan perjalanan menuju pusat tanah yang diberkati. Bekas tempat tinggal yang mulia abadi matahari raksasa ada di sana, istana suci dataran utara. Saya akhirnya di sini. Fang Yuan mengatur napasnya, kontes istana kekaisaran hanyalah pendahuluan, yang benar-benar penting adalah peristiwa berikut. Dia mencoba mengaktifkan elang bangkit Gu, esensi purba ungu kristalnya bergerak sesuai keinginannya, memasuki elang naik Gu. Swoosh! Dengan suara ringan, diikuti dengan rasa sakit yang hebat, 2 sayap elang hitam pekat yang lebar dan besar tumbuh di punggungnya. Di dalam tanah yang diberkati istana kekaisaran, penggunaan Gu Fana tidak dibatasi. Adapun Gu abadi, mereka tidak dapat ditahan di tanah yang diberkati. Sayap elang yang kuat mengepak ringan dan membawa Fang Yuan ke udara. Terbang di udara, merasakan angin sepoi-sepoi melewati wajahnya, dia bisa mencium aroma alam yang unik yang menembus seluruh tanah yang diberkati. Dibandingkan dengan dunia luar, tempat ini sangat damai, seperti surga. Fang Yuan tidak terburu-buru, dia terbang perlahan saat dia menikmati pemandangan di sekitarnya. Lanskap tanah yang diberkati istana kekaisaran sangat mirip dengan dataran utara. Sekilas, itu adalah dataran besar, ada gundukan dan lereng dengan garis-garis yang indah dan elegan, itu seperti aliran hijau giok yang mengalir mulus tanpa hambatan. Tapi berbeda dengan dataran utara, setiap 8 li, akan ada menara di tanah. Menara-menara ini membuat Fang Yuan memikirkan pilar totem. Masing-masing tingginya sekitar 25 meter, tingginya dan lurus, dengan permukaan emas dan perak, dengan banyak permata berharga yang menghiasinya, indah dan indah. Di menara, ada penghalang yang tak terhitung jumlahnya, seperti sarang lebah. Di dalam, ada banyak cacing Gu. Ketika kelompok cacing di tanah yang diberkati melahirkan Gu, cacing Gu ini akan melepaskan diri dari kelompok dan tinggal di menara ini. Menara itu dibangun oleh matahari raksasa, tidak peduli jenis cacing Gu apa itu, mereka akan dapat menemukan makanan mereka di dalam menara. Setiap menara memiliki puluhan ribu cacing Gu. Gu ini terdiri dari banyak spesies, ada sejumlah besar Gu biasa dan beberapa Gu langka. Tidak dapat disangkal, masing-masing menara ini adalah kekayaan besar, bahkan Fang Yuan dapat merasakan ketertarikannya pada mereka. Dia bahkan bisa melihat sekelompok sekitar 1000 kunang-kunang cahaya bintang Gu di salah satu menara. Sayangnya, aku tidak bisa mengambil Gu ini sesuai keinginanku.
Ketika kontes Istana Kekaisaran pertama kali dimulai, beberapa Master Gu yang berani mencoba mencuri atau bahkan menyerang menara, untuk membawa Gu liar ke dalam. Pada akhirnya, mereka seperti lilin, seluruh tubuh mereka meleleh sampai kerangka tulang putih mereka tersisa, hancur menjadi tumpukan. Tatapan Fang Yuan terkonsentrasi. Ini adalah kekuatan surgawi dari tanah yang diberkati, kekuatan langit dan bumi. Tidak ada manusia yang bisa menahannya. Bahkan Gu Immortals akan dibiarkan dalam keadaan menyedihkan saat bersaing melawannya. Setelah pelajaran yang cukup diajarkan, sekarang, tidak ada Gu Master yang berniat menyerang menara. Jika kita mengejar asalnya, Gu Immortal yang menciptakan tanah yang diberkati Istana Kekaisaran adalah jalur luar angkasa Gu Immortal yang namanya tidak dapat ditemukan lagi. Karena itu, tanah yang diberkati ini sangat besar, jauh lebih besar dari tanah berkah lainnya. Sebelum Yang Mulia Abadi Matahari Raksasa menjadi abadi, dia mewarisi tempat ini beruntung dan menjadi pemilik baru tanah yang diberkati. Setelah Matahari Raksasa menjadi Yang Mulia Abadi, dan memperoleh kekuatan yang tak tertandingi, dia menampilkan metode hebat dan mengatur tradisi kontes Istana Kekaisaran, memungkinkan tanah yang diberkati kuno ini terus ada hingga sekarang. Fang Yuan terbang seperti yang dia ingat. Metode Yang Mulia Abadi berada di luar pemahamannya. Siapa yang tahu bagaimana Yang Mulia Abadi Matahari Raksasa berhasil melakukannya, tetapi hasilnya adalah, di bawah manipulasinya, tanah yang diberkati Istana Kekaisaran tidak lagi menderita kesengsaraan surgawi atau bencana duniawi. Mendesis-mendesis. Setelah terbang selama 1 jam, melewati banyak menara, Fang Yuan diprovokasi oleh ular piton raksasa di lembah kecil. Ular piton raksasa merah cerah ini panjangnya setidaknya 100 meter, tubuhnya setebal menara. Ada tanduk tajam di kepalanya, sepasang mata darah menatap Fang Yuan dengan tertuju, mendesis dengan lidahnya terus-menerus. Lidahnya berwarna ungu menyeramkan, dan ada api biru yang menakutkan di atasnya. Ini adalah ular piton naga api yang jarang terlihat. Fang Yuan sedikit terkejut. Pada saat ini, ular piton raksasa membuka mulutnya, dan menembakkan api ungu biru seukuran kereta. Nyala api mendekat dengan cepat, saat suhu di udara naik tajam, dari beberapa ratus langkah jauhnya, rambut dan alis Fang Yuan menunjukkan tanda-tanda mengering. Itu menunjukkan suhu menakutkan dari api ungu biru. Alis Fang Yuan naik. Saat dia mengepakkan sayap elangnya, pergi ke ketinggian yang lebih tinggi dan menghindari nyala api dengan mudah. Gerakan pembunuh, Raja Angin 4 Lengan. Dia mengaktifkan lebih dari 10 cacing Gu sekaligus, ungu kristalnya menghabiskan dengan cepat, sementara itu 2 lengan perunggu tumbuh dari tubuhnya. Setelah itu, dia terbang ke bawah seperti komet, langsung menuju ular piton. Bam! Dia menabrak dengan keras ke ular piton naga api yang menakutkan, terlibat dalam pertempuran sengit dengannya. Sekaligus, asap membubung saat gelombang kejut dikirim, api melesat saat lembah bergetar. Ular piton naga api yang menakutkan adalah Raja Binatang Buas yang bermutasi. Binatang buas yang bermutasi memiliki kekuatan pertempuran peringkat 4, sedangkan raja mereka memiliki kekuatan yang setara dengan Master Gu peringkat 5. Tapi Fang Yuan berada di tahap puncak peringkat 5 sejak lama, dan setelah menggunakan jurus pembunuhnya, kekuatan pertempurannya bahkan lebih tinggi. Jika ular piton naga api yang menakutkan itu berbaring rendah dan menyembunyikan dirinya, Fang Yuan mungkin tidak menyadarinya saat sedang bergerak. Tetapi karena itu memprovokasi dia dengan sengaja. Fang Yuan merasakan keinginan untuk berburu dan meningkatkan gerakan pembunuhnya dengan menggunakannya sebagai boneka pelatihan. Setelah setengah jam, pertempuran berakhir. Tubuh Fang Yuan hangus hitam, dia berdiri di lembah yang benar-benar hancur dan hancur. Tubuh besar ular piton naga api yang menakutkan itu setengah tertutup bebatuan gunung yang rusak. Fang Yuan terbatuk beberapa kali, muntah darah. Gerakan pembunuh yang ditingkatkan memiliki akibat yang jauh lebih parah daripada sebelumnya. Sebagian alasannya adalah bahwa ular piton naga api yang menakutkan tidak memiliki kebijaksanaan seperti manusia, ia tidak dapat mengetahui kelemahan Fang Yuan di tengah pertempuran. Jika angin dibatasi, Fang Yuan akan berada dalam kondisi yang jauh lebih buruk. Pertempuran ini tidak mudah. Tanah yang diberkati Istana Kekaisaran adalah lingkungan yang hebat, ada banyak cacing Gu, sehingga ada lebih banyak cacing Gu liar jalur api pada ular piton naga api yang menakutkan. Di antara mereka, ada beberapa yang berharga.
Gerakan pembunuh Fang Yuan kuat, tetapi tidak memiliki banyak pertahanan terhadap jalur api. Jika dia tidak perlu menghindari api, pertempuran 30 menit akan lebih cepat setidaknya sepertiga. Fang Yuan mulai mengumpulkan jarahannya. Tubuh Raja Binatang Buas yang bermutasi ini penuh dengan nilai. Misalnya, darah ular piton adalah bahan utama dalam memberi makan cacing gu jalur darah. Kulit ular piton, tendon, del, akan menyebabkan keributan besar jika dijual di pasar manusia. Terutama empedu ular api yang menakutkan, itu sangat berharga, bahkan bisa dijual di surga kuning harta karun. Fang Yuan mengatur keuntungannya, untuk menghemat waktu, dia hanya menyimpan barang-barang berharga di gunya. Ular piton naga api yang menakutkan, mereka tinggal di gua sebagai sebuah keluarga. Jika ada ular piton naga muda, saya dapat menangkap mereka dan menempatkannya di dalam tanah yang diberkati Hu Immortal untuk berkembang biak. Ini akan menjadi investasi yang bagus untuk masa depan. Fang Yuan memikirkan hal ini dan mencari-cari. Segera, dia membuat penemuan. Ada warisan Gu Master di sini. Fang Yuan tidak menemukan bayi ular sanca naga, tetapi menemukan batu merah cerah, seperti teratai api. Dengan keahliannya, dia dengan cepat mengerti bahwa ini adalah pekerjaan Gu Master. Ketika dia mendekati batu besar, batu seperti teratai api ini terbuka berlapis-lapis, seperti teratai yang mekar. Batu teratai api terbuka sepenuhnya, menunjukkan cacing gu di dalamnya serta prasasti. Prasasti itu menyatu dengan batu besar, ada kata-kata dataran utara di atasnya. Fang Yuan membacanya secara menyeluruh dan memahami keberadaannya. Jalur api Gu Master yang meninggalkan warisannya disebut Huo Zhengjun, dia adalah Gu Master jalur api peringkat 4 yang benar. Dia memasuki lembah ini secara tidak sengaja, dan diserang oleh ular piton naga api yang menakutkan. Sebelum meninggal karena luka-lukanya, dia meninggalkan cacing gunya tanpa daya dan membuat warisan. Di masa depan, jika seseorang yang ditakdirkan datang ke sini, mereka kumpulan cacing gu ini akan menjadi miliknya. Huo Zhengjun meninggalkan 7 cacing gu. Tetapi setelah tahun-tahun ini, 4 meninggal, dan hanya 3 yang tersisa. Di antara 3 cacing gu, hanya 1 yang menarik Fang Yuan, itu adalah murid api peringkat 4 gu. Ketika seorang Gu Master menggunakan Gu murid api akan menyala dimanapun mereka melihat, membakar lawan mereka. Metode menyerang yang nyaman seperti itu sering membuat orang lengah. Tapi itu memiliki kelemahannya. Jika digunakan untuk waktu yang lama, mata Gu Master akan rusak. Mereka perlu menggunakan Gu penyembuhan yang baik serta melengkapi cacing Gu untuk melemahkan efek samping ini. Gu murid api ini adalah cacing Gu inti Huo Zhengjun. Selain cacing Gu yang dia tinggalkan, ada resep Gu yang dia catat di prasasti. Fang Yuan melihatnya 3 kali, menyimpan informasi di dalam jendela timur Gu. Meskipun dia tidak mengolah jalur api, resep ini berguna baginya saat meneliti tentang penyempurnaan Gu atau bahkan dalam kultivasinya, sebagai bentuk inspirasi. Terutama resep penyempurnaan murid api Gu, itu memiliki nilai tinggi. Menurut Master Gu ini, murid api peringkat 4 Gu maju menggunakan Gu mata api peringkat 3, bersama dengan pukulan penglihatan Gu dan beberapa bahan penyempurnaan Gu terkait. Fang Yuan tahu tentang Gu mata api peringkat 3, itu adalah pengeluaran 1 kali yang digunakan Gu untuk tujuan investigasi. Itu bisa mengubah mata menjadi mata api, memiliki kemampuan untuk melihat melalui kabut, tetapi tidak berhasil setiap saat, begitu gagal, seseorang akan menjadi buta. Fang Yuan tahu tentang pukulan penglihatan Gu juga. Hao Jiliu dari tentara suku Hei memilikinya. Dia pernah menggunakannya bersama dengan pertukaran lokasi peringkat 4 Gu. Fang Yuan menyimpan murid api Gu, dia tidak berniat untuk pergi ke jalur api. Murid api Gu tidak sesuai dengan gayanya saat ini. Meskipun metode menyerang nyaman, itu sangat ketat, terlalu bergantung pada kontak visual. Ada terlalu banyak Gu aneh di dunia ini, ada banyak metode untuk mencegah kontak mata. Tidak ada cacing Gu terkuat, hanya Gu Master terkuat. Cacing Gu adalah tuan rumah Dao yang agung, mereka pada dasarnya adalah alat. Ketika Master Gu menggunakannya bersama-sama, mereka bisa membentuk efek yang hebat. Beberapa kombinasi bahkan jauh lebih unggul dan lebih sulit untuk dilawan, mereka dikenal sebagai gerakan pembunuh. Artinya, ini harus menjadi warisan Gu Master pertama yang saya peroleh di tanah yang diberkati Istana Kekaisaran. Fang Yuan memikirkannya, merasa tertarik.
Di tanah yang diberkati Istana Kekaisaran, ada warisan Gu Master yang tak terhitung jumlahnya. Sebaliknya, karena lingkungan yang luar biasa, banyak warisan di dunia utama sering dihancurkan oleh bencana dan binatang buas sebelum orang yang ditakdirkan tiba. Selain itu, semua Master Gu yang memasuki tanah yang diberkati Istana Kekaisaran adalah ahli yang telah mengalami pertempuran yang sulit. Mereka harus memiliki setidaknya beberapa kualitas unggul, jika mereka belum menjadi pahlawan atau penakluk besar. Dengan demikian, ada warisan yang melimpah di dalam tanah yang diberkati Istana Kekaisaran. Siapapun yang ditakdirkan akan mendapatkan keuntungan. Fang Yuan menyimpan 3 cacing Gu di dalam lubangnya, sebelum menghancurkan prasasti itu berkeping-keping. Selanjutnya, dia mencari-cari, menemukan sebuah gua memang. Dia memasuki gua dan berjalan ke bagian terendahnya, sekitar 100 meter di bawah tanah, dia menemukan 6 telur ular piton naga api yang menakutkan. Dia bermasalah sekarang. Jika itu adalah bayi ular piton naga api yang menakutkan, dia bisa membawa mereka pergi ke tanah yang diberkati Hu Immortal dan memungkinkan mereka untuk berburu dengan bebas. Tapi tidak mudah untuk menetaskan telur ular piton naga api yang menakutkan. Dia perlu menggunakan api yang menakutkan dan darah ular piton untuk memandikan mereka setiap hari. Setelah ular piton naga kecil menetas, mereka perlu diajari oleh ular piton naga api yang menakutkan secara pribadi, tentang cara menggunakan kekuatan mereka untuk berburu. Fang Yuan tidak punya waktu atau tenaga untuk membuang hanya untuk menetaskan telur-telur ini. Tidak ada pilihan, dia dengan cepat menyimpan telur-telur ini sebelum keluar dari gua yang panas, terbang ke langit dan melanjutkan perjalanannya tanpa perasaan yang tersisa. Sama seperti ini, Fang Yuan terbang selama 3 hari lagi, tetapi bahkan tidak bisa melihat sekilas istana suci di dataran. Fang Yuan berpikir dalam hati, sepertinya saya diangkut sangat jauh setelah memasuki tanah yang diberkati Istana Kekaisaran. Jika tidak, dengan kecepatanku, aku akan mencapai Istana Suci dalam waktu 3 hari. Dalam perjalanan, Fang Yuan bertemu banyak Master Gu dan manusia. Mereka adalah anggota aliansi suku Hei. Setelah memasuki tanah yang diberkati, mereka yang memiliki kemampuan akan berkumpul di Istana Suci. Mereka yang tidak akan memilih tempat dan menetap. Tanah yang diberkati Istana Kekaisaran tidak aman, ada sejumlah besar cacing Gu liar dan binatang buas. Tentara suku Hei datang ke sini dan menghancurkan ketertiban mereka, mengganggu binatang buas dan cacing yang telah memilah wilayah mereka. Dengan demikian, konflik dan pembunuhan adalah hal yang wajar. Tapi secara keseluruhan, lingkungannya jauh lebih baik daripada dunia luar, yang menghadapi badai salju yang ganas. Fang Yuan telah melihat beberapa adegan pembantaian di sepanjang jalan. Beberapa adalah mayat kelompok binatang buas, beberapa adalah manusia dengan anggota tubuh yang patah. Tanah yang diberkati Istana Kekaisaran memiliki fondasi yang jauh lebih besar daripada tanah yang diberkati Hu Immortal. Tidak ada perubahan cuaca di tanah yang diberkati Hu Immortal, tetapi tanah yang diberkati Istana Kekaisaran memilikinya. Faktanya, tanah yang diberkati Istana Kekaisaran memiliki pagi dan malam. Ini mungkin tidak spektakuler di mata manusia, karena di dataran utara, ada juga siang dan malam, mereka sudah terbiasa. Hanya seseorang seperti Fang Yuan yang akan memahami nilai sebenarnya dari ini. Sangat jarang tanah yang diberkati mengalami perubahan cuaca. Jika ada siang dan malam, itu berarti bahwa langit dan bumi khusus ini memiliki fondasi yang cukup dalam, setidaknya, hukum jalur waktu di sini cukup lengkap. Biasanya, tanah yang diberkati dengan fenomena astronomi adalah tanah yang diberkati kelas 1. Tanah berkah Hu Immortal Fang Yuan belum mencapai level ini. Siang dan malam adalah karakteristik surga gua. Tanah yang diberkati adalah dunia kecil. Di atas tanah yang diberkati, ada dunia kecil yang lebih lengkap dan halus, mereka adalah surga gua. Tanah yang diberkati Istana Kekaisaran sudah memiliki karakteristik surga gua, bisa dikatakan sebagai surga gua kuasi. Tanah yang diberkati Langya awalnya adalah surga gua yang jatuh, sekarang, itu telah kehilangan sifat siang dan malamnya. Malam turun. Fang Yuan memandang ke langit, itu berubah dari warna emas yang mulia menjadi perak yang terang dan elegan. Siang hari di tanah yang diberkati. Istana Kekaisaran adalah hari keemasan yang mempesona. Pada malam hari, tidak sepenuhnya gelap, karena cahaya perak bersinar di langit. Terbang di udara. Fang Yuan menyaksikan perubahan langit.
Cahaya perak menghujani jatuh, dibandingkan dengan sinar keemasan yang panas dan menyilaukan di siang hari, itu memiliki jejak ketajaman padanya. Kecepatan terbang Fang Yuan melambat, dia melihat ke bawah dan setelah mencari sebentar, dia menemukan lereng yang landai. Dengan pengalamannya selama bertahun-tahun, dia tahu bahwa lereng landai adalah tempat yang bagus untuk mendirikan kemah. Tapi dia tidak terburu-buru untuk turun, dia berputar-putar di sekitar lereng beberapa kali, seperti burung yang terbang bebas. Akhirnya, ketika dia memastikan bahwa daerah ini aman, dia mendarat dan mempertahankan sayapnya. Sayap elang yang kuat itu hitam pekat seperti baja. Setelah Fang Yuan berhenti menggunakan elang bangkit Gu, sayapnya menghilang ke udara tipis, karena satu atau dua bulu hitam dibiarkan melayang di udara, mendarat di rumput. Fang Yuan menghendaki dan mengaktifkan rumah kadal besar Gu. Segera, cahaya mistis keluar dari lubangnya, mendarat di depannya. Cahayanya meluas dan tumbuh, saat rumah kadal besar Gu akhirnya muncul. Kadal itu membuka mulutnya dan mengeluarkan lidahnya, menunjukkan pintu di mulutnya. Lidahnya seperti tangga karpet merah, saat Fang Yuan menginjaknya, pintu terbuka secara otomatis. Setelah dia memasuki rumah kadal Gu, pintunya tertutup dengan sendirinya, saat kadal menutup mulutnya yang besar tanpa celah. Meskipun Fang Yuan energik, dia masih memiliki tubuh fana, ketika kelelahan menumpuk sampai taraf tertentu, dia perlu beristirahat untuk memastikan bahwa dia tetap dalam kondisi puncak dalam hal pikiran dan tubuh. Cici. Setelah Fang Yuan masuk ke rumah kadal, dia mendengar beberapa suara di luar. Tatapannya terkonsentrasi saat dia bergumam, seperti yang diharapkan, itu adalah kelelawar salju yang bahagia. Fang Yuan sudah memahami aturannya, ketika siang berubah menjadi malam, sekelompok besar kelelawar salju yang bahagia akan terbang keluar. Kelelawar salju yang bahagia berwarna putih bersih seperti salju, mereka berbulu dan tidak terlihat jelek seperti kelelawar biasa, bahkan mereka agak imut. Kelompok binatang buas seperti itu berskala besar, setiap kelompok memiliki sekitar beberapa ratus ribu kelelawar. Di antara mereka adalah Raja Binatang, dan segudang Raja Binatang sangat umum, bahkan ada Kaisar Binatang Kelelawar Salju. Bahkan dengan aperture ganda Fang Yuan dan gerakan pembunuh seperti Raja Angin Empat Lengan, dia tidak bisa melawan mereka, dia hanya bisa menghindarinya. Kelelawar salju hanya berburu di udara, memakan partikel di udara atau cacing terbang. Rumah kadal besar Gu bukan bagian dari rantai makanan mereka. Tetapi karena kewaspadaan Fang Yuan, dia memindahkan rumah kadal besar Gu ke belakang lereng. Kadal besar itu meringkuk menjadi bola, dari langit, itu menyerupai batu besar. Fang Yuan berada di tempat tidur saat dia tidur, tetapi tak lama kemudian, tangisan kelelawar salju yang bahagia menjadi sangat tidak menentu, karena lolongan serigala juga bisa terdengar. Apa yang terjadi? Fang Yuan terbangun oleh suara ini, dia membuka matanya dan bangkit dari tempat tidur, pergi ke jendela. Hanya untuk melihat bahwa di latar belakang keperakan, dua kelompok binatang sedang bertarung. Benjolan seputih salju memiliki skala besar, itu adalah kelelawar salju yang bahagia. Adapun benjolan hijau tua, itu adalah sekawanan serigala biru, meskipun jumlahnya lebih sedikit, mereka bertarung dengan sengit dan memiliki kerjasama yang hebat. Meskipun mereka banyak kelelawar salju, di bawah serangan serigala, mereka menderita kerugian besar. Alis Fang Yuan terangkat, merasa sedikit terkejut. Serigala biru memiliki jejak garis keturunan serigala surgawi binatang buas, sehingga bisa melayang di udara bahkan sebagai anak. Serigala biru dewasa dapat menggunakan bakat ini hingga batasnya, mampu berlari bebas di udara. Serigala biru adalah elit, mereka berbeda dari kelompok serigala biasa. Di antara kelompok serigala biru, setiap serigala biru setidaknya 100 raja binatang. Kelompok serigala biru seringkali kecil, tetapi mereka memiliki kekuatan tempur yang besar. Tetapi terlepas dari seberapa kuat kelompok serigala, mereka tidak dapat menahan cobaan waktu, dan cobaan kefanahan. Saat ini, di langit dataran utara, hampir tidak ada serigala biru yang bisa terlihat. Mereka semakin langka, akan segera punah. Namun, sebagai tanah berkah terbesar di dataran utara, tanah yang diberkati istana kekaisaran memiliki kelompok serigala biru bersisik besar, itu tidak mengherankan. Serigala menjadi lebih energis saat mereka bertarung, karena kelompok kelelawar berangsur-angsur menjadi rugi, setelah meninggalkan beberapa puluh ribu mayat, mereka melarikan diri.
Serigala biru tidak memiliki banyak kematian, sebagian besar serigala biru mendarat di tanah dan mulai memakan mayat kelelawar. Beberapa dari mereka tetap di udara, melihat sekeliling dan tetap waspada. Hati Fang Yuan tergerak, setelah memasuki tanah yang diberkati, kelompok serigala saya telah berpencar. Tanah yang diberkati istana kekaisaran terlalu luas, saya tidak dapat mengumpulkan mereka di sini dalam waktu sesingkat itu. Kelompok serigala biru ini benar-benar tepat waktu, tidak hanya mereka bisa terbang untuk mengikuti kecepatanku, mereka bahkan bisa melindungiku, di masa depan ketika kita bertemu dengan kelompok kelelawar, kita bisa menyerang. Pada saat yang sama, beberapa serigala menemukan rumah kadal besar Fang Yuan Gu dan mengelilinginya. Fang Yuan segera meninggalkan rumah Gu dan menyimpan rumah kadal besar Gu, menyerang ke arah Raja Binatang Buas yang tak terhitung jumlahnya di langit. Kelompok serigala menjadi gempar saat mereka menyerang Fang Yuan dari segala arah. Tapi serigala biru yang baru saja makan bergerak lamban, niat bertempur mereka juga menurun drastis. Ini adalah waktu terbaik bagi Fang Yuan untuk menaklukkan segudang Raja Serigala. Fang Yuan mencibir, dia berbalik ke kiri dan ke kanan, membuat lingkaran di udara. Dengan pencapaian master terbangnya, serigala biru ini hanya bisa mengejarnya tanpa hasil. Segudang Raja Serigala yang dikejar Fang Yuan berbeda dari dua segudang Raja Serigala lainnya. Dalam pertempuran sebelumnya, ia telah menyerang ke depan dan menderita beberapa luka, serta kehilangan beberapa Gu liar di atasnya. Fang Yuan telah memperhatikannya dengan seksama sebelumnya, dan mengetahui semua cacing Gu liar yang saat ini ada di dalamnya. Menuju ke Raja Serigala yang tak terhitung jumlahnya. Fang Yuan mengaktifkan gerakan pembunuh empat lengan Raja Angin dan memukuli Raja Serigala. Raja Serigala yang tidak beruntung ini dipukuli hingga linglung oleh Fang Yuan. Fang Yuan menggunakan kesempatan ini untuk mengaktifkan perbudakan serigala peringkat 5 Gu, menaklukkannya. Begitu bergabung dengan Fang Yuan, ia melolong dan sepertiga dari kelompok serigala biru berpindah sisi bersamanya. Fang Yuan tertawa keras, berbahaya untuk menaklukkan segudang Raja Serigala di bawah serangan kelompok serigala, tetapi sekarang dia telah berhasil, situasinya berbeda. Dengan kelompok serigala, situasinya terbalik. Di bawah manipulasi Fang Yuan, kelompok serigala menyerang dari kiri dan kanan, bekerja sama dengannya dan mengepung Raja Serigala biru kedua. Kelompok serigala liar menyerang dengan marah, saat Fang Yuan menggunakan kelompok serigalanya untuk membentuk garis pertahanan, melindungi dirinya sendiri. Dia, sendiri, terlibat dengan Raja Serigala yang tak terhitung jumlahnya. Setelah 15 menit, Fang Yuan menaklukkan Raja Serigala kedua. Kemenangan terjamin. Raja Serigala tak terhitung sekali terakhir melihat ini dan segera berlari, membawa bawahannya untuk melarikan diri bersamanya. Fang Yuan pertama-tama menghentikan pendarahannya dan memeriksa luka-lukanya sendiri. Setelah memeriksa medan perang, dia menyimpan rumah kadal besar Gu dan memindahkan perkemahan. Area ini dipenuhi dengan bau darah yang menyengat, dengan cepat, ombak dan gelombang kelompok binatang tertarik. Jika Fang Yuan terus tinggal di sana, dia akan terganggu tanpa henti. Sekitar 10 li jauhnya, dia beristirahat selama 4 jam sebelum mengepakkan sayapnya dan melanjutkan perjalanannya. Tapi berbeda dari sebelumnya. Fang Yuan sekarang dikelilingi oleh dua Raja Serigala Biru, 38.000 Raja Binatang, dan 250-600 Raja Binatang. Itu adalah kekuatan yang sangat besar. Dalam sekejap mata, 6 hari perjalanan berlalu. Dalam proses ini, Fang Yuan menemukan 3 warisan. Mereka adalah warisan kecil namun, di mata Fang Yuan, mereka tidak sama baiknya dengan apa-apa. Yang perlu disebutkan adalah, kelompok serigala berkembang. Dengan fondasi 2 Raja Serigala Biru, yang lain ditundukkan. Dengan cara ini, Fang Yuan memiliki 3 Raja Serigala Biru yang tak terhitung jumlahnya di bawah kendalinya. Tanah yang diberkati Istana Kekaisaran adalah tanah harta karun sejati. Ada kelompok binatang besar di dalamnya, dan bahkan serigala biru langka adalah spesies umum di sini. Selain serigala biru, Fang Yuan menaklukkan sekelompok serigala malam, serigala angin, serigala turtleback, dan serigala api vermilion di sepanjang jalan. Serigala ini awalnya adalah miliknya, kecuali bahwa mereka tersebar setelah memasuki tanah yang diberkati. Fang Yuan hanya menemukan sebagian kecil dari mereka sekarang. 2 hari kemudian, puncak gunung yang tinggi menonjol dalam penglihatan Fang Yuan.
Gunung biru tua itu seperti burung nasar sendirian dengan bentuk yang aneh. Fang Yuan agak terkejut saat tatapannya dipenuhi dengan kegembiraan, ini seharusnya puncak Xingjiu. Sepertinya arahku benar, menurut deskripsi Gu Immortal Lord Tianku di kehidupan lampau, tempat di mana tatapan burung nasar jatuh adalah istana suci. Tanah yang diberkati pengadilan abadi memiliki posisi yang tinggi dan suci di hati orang-orang dataran utara, dan merupakan simbol spiritual. Itu juga merupakan tempat lahir yang telah memelihara banyak Gu Immortal dataran utara dalam kontes istana kekaisaran sebelumnya. Ketika benua tengah menyerang dataran utara, mereka pertama kali menyerang lokasi strategis yang signifikan ini. Karena kurangnya persiapan, tanah yang diberkati pengadilan abadi dilanggar oleh aliansi Gu Immortals benua tengah dan istana suci dihancurkan dengan kejam, berubah menjadi reruntuhan. 88 gedung yang sejati juga hancur, menghilang di sungai sejarah yang bergelombang, dan menyebabkan orang menghela nafas sambil meremas pergelangan tangan mereka. Lord Tianku adalah salah satu Gu Immortals yang berpartisipasi dalam serangan mendadak terhadap tanah yang diberkati pengadilan abadi. Fang Yuan membuat rencananya dengan merujuk pada metode serangan mendadak dari Gu Immortals di benua tengah. Ada orang di puncak Xingjiu. Ketika Fang Yuan hendak melintasi puncak Xingjiu dengan kelompok serigalanya, dia tiba-tiba berhenti saat dia melihat banyak Master Gu di puncak-puncak, di antaranya ada orang yang dikenalnya juga. Pikirannya bergerak dan memutuskan untuk tidak terburu-buru dalam perjalanannya, melainkan turun ke puncak Xingjiu dengan kelompok serigalanya. Pan Ping menyapa Raja Serigala. Saudara San Yin, kita bertemu lagi. Melihat Raja Serigala turun, para Master Gu semua merasakan hati mereka bergetar. Dari antara mereka, dua Master Gu berjalan keluar, satu adalah Pan Ping yang telah menjadi kaya dan terkenal dengan konten istana kekaisaran kali ini, sementara yang lainnya adalah salah satu iblis kembar yang diundang Bai Yun Seng. Su Zai. Pan Ping sekarang sudah berada di tahap puncak peringkat 4, dan dengan pedang tunggal Gu, kekuatan pertempurannya bisa menandingi beberapa Master Gu peringkat 5. Su Zai adalah jalur kekuatan peringkat 5 Gu Master dan ahli dalam pertempuran jarak dekat, sehingga dia jauh lebih takut pada pedang tunggal Gu daripada orang lain. Dia telah terpisah dari Gao Yang ketika dia memasuki istana kekaisaran, dan dalam perjalanan ke istana suci, dia bertengkar dengan Pan Ping. Kami menyapa Raja Serigala. Setelah Pan Ping dan Su Zai, Master Gu lainnya menyapa satu demi satu sambil berlutut di tanah. Di tentara Sukuma, prestise Fang Yuan dinaikkan ke status tertinggi, dan diakui sebagai orang nomor satu dari generasi ini. Prestisenya menekan Hei Loulan dan bahkan Ye Luisang yang memiliki jalur api Immortal Gu. Jika bukan karena Chang San Yin bukan dari garis keturunan Huang Jin dan Hei Loulan menjadi pemimpin aliansi, mungkin ada orang yang akan berteriak untuk mengubah pemimpin aliansi. Berdirilah, tidak perlu terlalu terkendali. Fang Yuan sedang duduk di atas Raja Serigala yang tak terhitung jumlahnya biru saat dia mengangguk ringan dan kemudian langsung bertanya. Bagi kalian untuk berkumpul di sini, warisan apa yang kalian temukan? Semua orang dalam hati menggerutu. Kebenarannya memang begitu. Pada awalnya, seseorang telah menemukan warisan di puncak Xingjiu, tetapi tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk mendapatkannya. Tanpa daya, Master Gu memanggil Master Gu lainnya untuk menjelajah bersama. Tapi hasilnya adalah, mereka kehilangan beberapa orang sebagai gantinya. Para Gu Master tidak pasrah pada kegagalan dan mencari bantuan, mengundang Pan Ping dan Su Zai satu demi satu. Keduanya, untuk keuntungan masing-masing, bersaing satu sama lain, menciptakan situasi untuk berubah menjadi jalan buntu sebelum akhirnya Fang Yuan menabrak. Sekarang, karena Fang Yuan langsung menanyakannya, Pan Ping dan Su Zai tidak berani menyembunyikannya dan hanya bisa menjelaskan masalah ini. Lord Wolf King, beruntung kamu ada di sini. Warisan ini dibuka setiap 7 hari, dan selama pembukaan, ia mengeluarkan cahaya bintang tinggi yang menjulang tinggi dan mengungkapkan pintu cahaya bintang. Durasi ini tidak hanya sangat singkat, ada juga kelompok serangga yang bergegas keluar dari pintu cahaya bintang, mencegah kita masuk. Pan Ping memperkenalkan dengan sedikit senyuman. Hanya ada waktu singkat sebelum warisan dibuka sekarang. Tuan Chang San Yin, karena Anda menghiasi kami dengan kehadiran Anda, saya mewakili semua Master Gu di sini untuk meminta Anda menegakkan keadilan. Su Zai berkata dengan ketulusan di wajahnya.
Sudut bibir Pan Ping bergerak-gerak saat dia melirik Zhu Zai dengan penghinaan yang ekstrim. Reputasi Zhu Zai sebagai ahli terkenal di jalan iblis menggelikan, dia sebenarnya melangkah sejauh ini dalam sanjungannya. Pan Ping dipenuhi dengan penghinaan terhadap Zhu Zai. Raja Serigala mungkin kuat, tapi aku, Pan Ping, akan memiliki hari ketika aku bisa mencapai levelnya. Pan Ping masih muda, hatinya masih sombong, tetapi dia tidak menunjukkannya, malah menundukkan kepalanya untuk menunjukkan rasa hormatnya kepada Raja Serigala. Dia adalah Gu Master Jalan Iblis dan tentu saja sangat jelas dengan situasinya saat ini dan memahami logika untuk dapat membungkuk dan tunduk. Fang Yuan langsung setuju, segera menjadi penanggung jawab utama di sini. Seiring berjalannya waktu, semua orang memang bisa melihat cahaya bintang secara bertahap memenuhi puncak. Ketika waktunya tiba, cahaya bintang dengan megah membubung tinggi, menembus langit. Sebuah pintu kecil kemudian perlahan terbuka dalam cahaya bintang yang menyilaukan. Bes. Sejumlah besar kelompok serangga bergegas keluar seperti air pasang. Kelompok serangga ini memiliki semua jenis warna dengan banyak guliar bercampur di antara mereka, sikap mereka galak tetapi mereka hanya melayang di dekat pintu cahaya bintang dan tidak menerkam orang-orang. Jelas, ini adalah ujian. Fang Yuan mengamati dengan cermat sebelum mencibir, tes kelompok serangga ini tidak sulit. Bahkan tanpa dia, dengan kekuatan gabungan dari Master Gu lainnya, mereka akan dapat mengatasi ini. Namun, perselisihan internal Pan Ping dan Zhu Zai menyebabkan kekuatan keseluruhan dibagi dengan Master Gu lainnya yang mendukung sisi yang berbeda, tidak ada yang kebobolan yang memungkinkan Fang Yuan mengambil kesempatan ini. Fang Yuan melirik Pan Ping dan Zhu Zai, keduanya memiliki ekspresi yang agak tidak sedap dipandang sekarang. Fang Yuan tidak peduli, malah dia mengirim perintah, kelompok serangga ini seringkali lebih sulit dihadapi daripada kelompok binatang buas. Kalian semua, dengarkan pengaturan saya, dan kami akan dapat mengurangi kerugian dan menghadapinya dengan mudah. Semua orang segera setuju. Di bawah komando Fang Yuan, mereka menyerang dalam segmen, menarik kelompok serangga dan memusnahkan mereka. Setelah selusin napas waktu, sebagian besar kelompok serangga telah ditarik pergi dan garis pertahanan yang awalnya ketat sekarang memiliki celah besar. Pan Ping berkata dengan gembira, Lord Wolf King benar-benar luar biasa. Semua mata kami dikaburkan, memusnahkan kelompok serangga tidak penting, yang utama adalah membuka lorong. Dengan ini, kita akan punya banyak waktu. Zhu Zai juga menghela nafas, memiliki Raja-Raja Serigala untuk memimpin kami adalah keberuntungan kami. Tapi kata-kata Fang Yuan berikutnya mengejutkan mereka, kalian tetap di sini untuk menahan kelompok serangga, jangan membuat kesalahan. Aku akan melakukan perjalanan ke dalam. Dengan itu, dia tiba-tiba bergegas ke pintu cahaya bintang bersama kelompok serigala. Ini. Raja Serigala Tuan. Ekspresi Zhu Zai memucat, dia tidak menyangka Fang Yuan bertindak begitu egois di tempat terbuka. Mata Pan Ping juga terbuka lebar saat hatinya dipenuhi dengan kemarahan atas ketidakadilan itu. Di bawah tatapan semua orang, Fang Yuan pertama-tama mengirim serigala biru untuk menyelidiki bagian dalam dan melihat tidak ada bahaya, dia mengendarai Raja Serigala Biru dan memasuki pintu. Tentu saja, dia meninggalkan sejumlah besar serigala biru untuk membentuk garis pertahanan di sekitar pintu masuk untuk melindungi rute pelariannya. Bukankah mereka mengatakan Raja Serigala sombong dan menyendiri, bagaimana dia bisa begitu tidak tahu malu? Dia benar-benar terlalu sombong, warisan ini jelas ditemukan oleh kami terlebih dahulu, tetapi sekarang direnggut oleh Chang Sanyin. Chang Sanyin telah mengecewakan nama Raja Serigala Agung, dia benar-benar meninggalkan kita di sini. Orang-orang yang hadir semua sangat marah tetapi mereka tidak berani mengungkapkan kemarahan mereka. Tuan Pan Ping, haruskah kita juga menyerang? Seorang Gu Master peringkat 3 memutar matanya, lalu menoleh ke arah Pan Ping dan mendesaknya. Pan Ping mendengus dan mengirim Gu Master ini terbang dengan tendangan, berteriak keras, jika kamu ingin masuk, jangan ragu. Apa, kamu ingin aku menguji airnya? Tuhan, Anda salah paham, bagaimana saya bisa berani? Master Gu peringkat 3 segera membalas. Tersesat. Pan Ping dengan marah menegur sambil mengepalkan tinjunya erat-erat. Dia dengan kaku menatap pintu cahaya bintang dengan cahaya tajam yang melintas melewati matanya. Celah yang telah dibersihkan sekarang dipenuhi serigala biru.
Ada 2 segudang Raja Serigala, puluhan ribu Raja Serigala, lebih dari 300 Raja Serigala, dan bahkan lebih dari 200 yang menjaga udara. Pan Ping tidak bisa menyerang melalui skala serigala ini. Pikirannya berbalik dan dia kemudian menatap Zhu Zai, berbicara dengan nada ejekan samar, ini adalah hasil dari Anda ingin Raja Serigala menegakkan keadilan. Zhu Zai dengan dingin melirik Pan Ping, segera melihat melalui pikiran Pan Ping. Dia mendengus dalam hati dengan jijik, Pan Ping ini masih muda dan telah terinfeksi oleh tergesa-gesa yang diperoleh dari ketenaran baru-baru ini. Dia sebenarnya ingin membujuk saya untuk bersekutu dengannya untuk mematahkan garis pertahanan kelompok serigala, terlalu naif. Apakah Raja Serigala begitu mudah dihadapi? Bahkan jika Raja Serigala hanya meninggalkan satu serigala malam biasa, saya tidak akan berani bergerak. Bocah ini hanya melebih-lebihkan kemampuannya sendiri. Pan Ping dengan marah mendengus saat dia melihat Zhu Zai tidak menjawabnya, dan hanya bisa menelan kata-kata yang akan dia ucapkan. Fang Yuan tiba di depan halaman setelah memasuki pintu cahaya bintang. Gaya halamannya aneh, itu benar-benar dibangun dari logam biru dan bentuknya aneh dan abstrak, tidak termasuk dalam gaya apapun dari 5 wilayah. Fang Yuan mendorong gerbang dan masuk. Halaman ditutupi lapisan katun tipis dan ringan, dan tampak misterius, tenang dan megah. Awalnya, Fang Yuan bergerak dengan hati-hati, tetapi setelah mencari-cari sekali, dia tidak menemukan mekanisme apapun untuk tes atau jebakan. Halaman memiliki 6 kamar, dan Fang Yuan menjelajahi semuanya. Jadi lebih dari 100 tahun yang lalu, ini adalah kediaman penyair besar dataran utara Du Minjun. Fang Yuan menerima seluruh warisan yang ditinggalkan oleh tuan halaman dan mempelajari identitas orang ini. Du Minjun adalah Master Gu peringkat 5, dia bepergian sendirian dan belum pernah menikah sepanjang hidupnya. Dia disebut Vagrant Lone Star oleh orang-orang. Dia adalah penyair abadi yang terkenal di dataran utara dan syair-syairnya sebagian besar menggambarkan langit berbintang, kerinduannya terhadap kampung halamannya dan perjuangannya yang tak berdaya melawan takdir. Dia sombong dan mulia, dan memisahkan dirinya dari urusan fana. Dia telah dikejar oleh banyak wanita dataran utara sepanjang hidupnya dan bahkan ada pria yang mengejarnya, tetapi mereka semua ditolak tanpa perasaan olehnya. Generasi mendatang mengevaluasi dan memujinya, dia tenggelam dalam dunianya sendiri, meskipun dia berada di dataran utara, pikirannya berada di langit berbintang. Dia bukan orang dataran utara, dia adalah seorang penyair, dia adalah seorang penyair abadi yang dikecam ke dunia fana dari langit berbintang. Jadi Du Minjun akhirnya memilih untuk bunuh diri di tempat ini. Fang Yuan menghela nafas. Du Minjun pada akhirnya tidak mampu menahan kesedihan di hatinya, dia membangun kediaman terakhirnya di puncak Xingjiu dan mengakhiri hidupnya atas kemauannya sendiri. Apa yang dia tinggalkan adalah puisi yang tak terhitung jumlahnya untuk dibaca dan dikagumi oleh generasi selanjutnya. Du Minjun memiliki bakat luar biasa dan warisannya juga sangat berharga. Pertama-tama adalah puisi emosi Gu. Puisi emosi Gu terutama digunakan untuk menyimpan emosi dan bersama dengan ide lukisan Gu, adalah jalan kebijaksanaan Gu. Itu sangat langka dan sangat mahal. Kemudian, ada sejumlah besar cacing Gu jalur bintang dari semua jenis. Pada dasarnya memiliki semua jalur bintang Gu dari dataran utara. Fang Yuan kagum dengan ini. Sepertinya Du Minjun mengalami pertemuan kebetulan, jika tidak. Bagaimana dia bisa memiliki begitu banyak cacing Gu jalur bintang yang begitu lengkap? Dia benar-benar berinovasi seluruh rangkaian resep Gu bintang. Fang Yuan membolak-balik resep dan menyadari betapa berbakatnya Du Minjun. Dia mendirikan satu set Gu baru, dari peringkat 1, sedikit bintang Gu, ke peringkat 2, kecemerlangan 2 bintang Gu, peringkat 3, 3 bintang di langit Gu, peringkat 4, Gu kubus 4 bintang, hingga peringkat 5, Gu sejajar 5 bintang. Set cacing Gu ini secara khusus ditargetkan jalur bintang Gu dan dapat meningkatkan efek jalur bintang Gu secara besar-besaran, itu setara dengan efek penguat non-arus utama Gu. Tetapi set cacing Gu ini memiliki tingkat keberhasilan yang jauh lebih tinggi daripada efek penguat Gu, terlebih lagi bahan pemurnian mereka sangat umum. Artinya, jika kumpulan resep Gu ini disebarkan, itu pasti akan menyebabkan peningkatan besar dalam popularitas jalur bintang Gu dan akan memiliki sejumlah pengaruh terhadap semua jalur Gu Master. Bersambung.